kebetulan saja itu hari Jumat misalnya, dia sudah mengagendakan hari Jumat sholat di masjid ini. Kemudian ada relawan. Nggak ada kebetulan dalam politik, Bang. Semuanya all by design. Iya, makanya saya katakan tadi, mengagendakan perjalanan misalnya ke Surabaya. Lalu hari Jumat, sholat Jumat di masjid tersebut. Lalu kemudian mungkin pertemuan dengan relawan itu jam 1 atau jam 2. Kalau relawan misalnya setelah Jumat di daerahnya masing-masing jauh itu datang ke Surabaya, pasti akan makan waktu. Sementara pertemuan misalnya akan dilakukan setelah sholat Jumat. Lalu kemudian mereka datang dari daerah, kemudian mobilnya mungkin ada gambar Anies dan sebagainya. Saya pikir itu tidak ada yang salah, ya, bahwa mereka punya kesadaran datang, ya. Kalau kemudian ada pesan menyampaikan ini loh, Mas Anies ada datang, yuk kita ke sana. Jadi sesuatu itu nggak ada salah. Bahwa kemudian orang mengasosiasikan bahwa itu kampanye, ya itu silahkan saja. Tapi saya pikir beliau tidak seperti misalnya katakan Bung Rai, tidak mengajak, ya, kemudian tidak berisi tidak menyampaikan kalimat yang kemudian mengajak untuk memilih dia, menyampaikan visi misi program dan sebagainya. Saya pikir itu saya katakan bahwa memang ke depan pengaturan ini ya memang harus benar-benar clear, ya, jangan sampai kemudian menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dicuri sebenarnya. Sebab kalau nyuri itu seperti kucing nyolong ikan, ya. Dia lihat kiri kanan, kemudian diambil ikan itu. Bahkan ketika dia menuju ke tempat ikan yang mau dicuri, itu juga dia lihat kiri kanan, pelan. Jadi tidak ada sesuatu yang dicuri sebenarnya. Jadi tidak ada aturan dilanggar, ya? Tidak ada aturan yang dilanggar. Justru ini adalah sebenarnya kebebasan. Jadi sesuatu yang tidak diatur, jangan kemudian kita mengikat dengan yang tidak diatur tersebut. Kalau menurut teman-teman mahasiswa itu kampanye bukan hanya mengajak memilih, tapi tadi pertanyaan teman-teman mahasiswa, silakan. Begini, saya katakan bentuk kampanye tadi, kalau menurut teman-teman mahasiswa itu yang ke Surabaya kemarin bentuk kampanye. Iya, tadi kan mungkin adik-adik itu dengar ya bahwa tadi kalau peserta pemilu dalam hal ini parpol itu diatur. Sementara bakal calon presiden yang diusung oleh partai peserta pemilu itu tidak diatur dengan baik. Sehingga kemudian dia juga punya kewajiban, ya, untuk mempromosikan dirinya. Dalam arti menjalani aktivitasnya. Kan nggak mungkin dia di rumah terus, ya. Dia harus berjalan. Kebetulan saja itu hari Jumat misalnya, dia sudah mengagendakan hari Jumat sholat di masjid ini. Kemudian ada relawan. Nggak ada kebetulan dalam politik, Bang. Semuanya all by design. Iya, makanya saya katakan tadi, mengagendakan perjalanan misalnya ke Surabaya. Lalu hari Jumat, sholat Jumat di masjid tersebut. Lalu kemudian mungkin pertemuan dengan relawan itu jam 1 atau jam 2. Kalau relawan misalnya setelah Jumat di daerahnya masing-masing jauh itu datang ke Surabaya, pasti akan makan waktu. Sementara pertemuan misalnya akan dilakukan setelah sholat Jumat. Lalu kemudian mereka datang dari daerah, kemudian mobilnya mungkin ada gambar Anies dan sebagainya. Saya pikir itu tidak ada yang salah, ya, bahwa mereka punya kesadaran datang, ya. Kalau kemudian ada pesan menyampaikan ini loh, Mas Anies ada datang, yuk kita ke sana. Jadi sesuatu itu nggak ada salah. Bahwa kemudian orang mengasosiasikan bahwa itu kampanye, ya itu silahkan saja. Tapi saya pikir beliau tidak seperti misalnya dikatakan Bung Rai, tidak mengajak, ya, kemudian tidak berisi tidak menyampaikan kalimat yang kemudian mengajak untuk memilih dia, menyampaikan visi misi program dan sebagainya. Saya pikir itu saya katakan bahwa memang ke depan pengaturan ini ya memang harus benar-benar clear, ya, jangan sampai kemudian menimbulkan kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dicuri sebenarnya. Sebab kalau nyuri itu seperti kucing nyolong ikan, ya. Dia lihat kiri kanan, kemudian diambil ikan itu. Bahkan ketika dia menuju ke tempat ikan yang mau dicuri, itu juga dia lihat kiri kanan, pelan. Jadi tidak ada sesuatu yang dicuri sebenarnya. Jadi tidak ada aturan dilanggar, ya? Tidak ada aturan yang dilanggar. Ya? Justru ini adalah sebenarnya kebebasan. Jadi sesuatu yang tidak diatur, jangan kemudian kita mengikat dengan yang tidak diatur tersebut, begitu. Jadi karena nggak ada aturannya, ya jalan aja. Ya, selama itu tetap menjaga. Ya, menjaga hal-hal yang kemudian tidak membuat orang tidak simpati dengan sang calon tersebut, begitu. Sebetulnya bukan tidak ada aturan, ada aturan. Cuma aturan ini sekarang nggak connect dengan apa yang terjadi saat ini. Sebab aturan PKPU 33 2018 itu kan masih mengantisipasi soal peserta pemilu yang dinyatakan oleh KPU sebagai peserta pemilu sesuai dengan aturannya 3 hari setelah itu boleh kampanye. Nah sekarang jadwal kampanye kita dipersempit.
Kan tidak seperti pemilu tahun 2019. Oke. Baru 3 hari ditetapkan peserta pemilu dia boleh kampanye. Iya, Sekarang iya. nggak ada waktu yang kosong nih. Iya. Kita kan kampanye nanti baru bulan November Betul. sekian gitu. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini sebetulnya kosong karena yang diatur PKPU itu bukan waktu ini. Oke. Oleh karena itulah perlu revisi PKPU itu Iya. untuk beradaptasi. Anies juga nggak termasuk bagian ini karena apa? Anies belum didaftarkan dan kalaupun dia didaftarkan belum tentu berlaku PKPU itu Iya. mengingat jadwal kampanye belum ada. Iya. Gitu kira-kira yang ada jadwal sosialisasi. Oleh karena itu menurut saya entah Anda mau katakan sosialisasi namanya, kampanye namanya, silaturahmi namanya, intinya itu sama, memperkenalkan yang bersangkutan kepada publik untuk mendapat simpati. Oke. Kalau itu definisinya apa yang disebutkan tadi oleh Bung Tesar kena, tapi itu definisi sosial namanya, Iya. bukan definisi aturan. Iya. Sebab kalau definisi aturan itu harus ada satu Iya. ajakan, Oke. 2 penyampaian visi misi. Jadi Bung Tesar, kalau Anda mengatakan yang dilakukan Anies itu adalah kampanye, iya, per definisi sosial, Iya. itu kira-kira. Tapi per definisi aturan tidak ada ya. Tapi kalau kita merujuk kepada aturan, belum masuk dinyatakan kampanye karena belum ada satu ajakan untuk memilih. Oke. Kedua, Iya, iya. tidak ada yang disebut dengan Betul. visi misi dan karena visi misinya aja Oke, belum disusun. saya ingin Iya, sedikit. kan? Oke, Gitu. Bang Rey sedikit ya. Tadi soalnya sebelum break kan saya sudah janji. Saya ingin tanya, berarti kekhawatiran terjadi polarisasi pada pemilu presiden 2024 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Uki bisa berpotensi terjadi Itu kalau saja ada. sampai sekarang aja terjadi. Ya, sebentar, ini saya potong nih. Tunggu dulu, Baik, tunggu saya dulu. potong nih. Kalau sampai sekarang terjadi, riset Saiful Tunggu, Murjani, riset yang terbaru. tunggu terbaru. dulu, Sebentar, Bung. sebentar, Ini Bang Andi, giliran sebentar. saya akan dong. memiliki Saya- kesempatan. Kita nggak perlu berdebat macam-macam. Semua anti Jokowi sampai sekarang apapun yang dilakukan oleh Jokowi buruk di mata mereka. Oke. Semua yang anti Anies apapun yang dilakukan oleh Anies buruk di mata mereka. Terus Anda mau katakan nggak ada keterbelahan? Oke, polarisasi sudah terjadi. Iya, dua ada Anies apa namanya? Semua hal ya kalau orang menggunakan cebong kampret menurut saya jangan kita pakai lagi istilah ini, kita lupakan ya. Tapi ada sekelompok orang yang tetap apapun yang dilakukan oleh Anies buruk di mata dia. Tapi ada juga sekelompok orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi buruk di mata mereka. Dan sebaliknya, Oke. apa yang dilakukan oleh Anies benar di mata mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Jokowi benar di mata Tapi mereka. pola politik identitas Jadi- tadi yang dikhawatirkan oleh PSI akan dipakai? Itulah, gini loh. Ada 2 definisi itu yang harus kita hati-hati di situ. Namanya politik identitas, ada identitas politik. Itu 2 hal yang berbeda, baik secara definisi maupun implikasi-implikasi. Politik, identitas politik itu artinya saya memilih berdasarkan agama boleh nggak? Ya boleh. Itu hak asasi, nggak bisa dilarang. Tapi kalau Anda melakukan kampanye untuk meraih suara berdasarkan faktor-faktor identitas yang alami, itu namanya politik identitas. Oke. Itu yang dicegah. Oleh karena itu, Anies mungkin berpotensi nggak menggunakan pola itu? dugaan saya, Anies tidak sedang mendefinisikan politik identitas, itu dugaan saya. Tapi dia sebetulnya sedang menyebutkan identitas agama atau identitas politik. Identitas politik itu tak terhindarkan karena memang kita diciptakan dalam kondisi berbeda-beda. Bahwa saya memilih dia karena sama suku, sama agama, nggak bisa dilarang itu. Tapi kalau Anda menggunakan ya perbedaan-perbedaan alami itu untuk meraup suara, mendiskriminasi kelompok orang, membuat ancaman-ancaman, itu yang disebut dengan politik identitas. Dan oleh karena itu, politik identitas itu dalam sebuah bentuknya buruk. Kira-kira gitu ya, mengancam NKRI kita gitu. Tapi identitas politik tidak bisa dilarang.